Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya rekan-rekan. Jumpa lagi dengan saya Bimanyu ya. Malam ini sebelum saya istirahat, buat Bang Abu Ismail di Aceh ya. Pindah kontrakannya udah selesai, dibuat alatnya itu terpisah antara SMPS dengan MBR-nya. Oke, kalau Bang Abu monitor ya. Jadi MBR yang ini adalah versi 3. MBR versi 3 itu yang tegangannya agak tinggi ya. Tegangannya tinggi, ampernya juga cukup lumayan. Cuman beresiko kalau kita tidak tahu SOP-nya atau standar operasional prosedurnya itu kalau kita nggak tahu, malah justru berakibat di komponen-komponen atau di jalur ya. Jadi di MBR AB itu ada versi 2021 dan versi 2022. Nah, kalau yang versi 2021 ya, itu yang masih bisa kita adjust ampernya. Ya, ampernya bisa kita atur supaya output ampernya nggak terlalu gede. Nah, yang versi 2022 itu hanya siapa yang punya? Bang Abu Almira Zahra dari Merauke. Hanya baru satu yang saya keluarin. Itu yang dari 0,8 volt sampai dengan 5 volt, tapi ampernya cukup tinggi, 40-an. Up to 40 ampere bisa sampai 50 juga lah, tergantung pas gulungan toroidnya bagus dan matching frekuensinya pas, itu bisa sampai 50 ampere. Standarisasi saya di 30 ampere udah cukup ya. Voltase rendah tapi ampernya tinggi, lebih safety dibanding voltase tinggi ampere tinggi. Nah, yang saya jelasin ini bakalan tak jelasin punya Bang Abu ini voltasenya tinggi sampai 25 volt dengan kurang lebih 15 sampai 20 ampere. Wis 15 sampai 20 ampere wis cukup gede, Mas. Kenapa? Karena voltasenya itu yang membuat tinggi. Voltase tinggi itu amat berisiko di jalur. Di istilahnya nek kita ngeloskan ampernya sampai 30 ampere, sampai 40 ampere dengan 25 volt terbakar jalurnya. Makanya lebih safety kalau untuk HP itu pakai volt rendah, ampernya yang tinggi. Seperti yang di order Bang Abu dari Merauke itu, beliau menginginkan voltase rendah karena untuk nggarap laptop ya. Saya nggak tahu karena saya udah lama nggak servis, 2018 sampai sekarang jarang-jarang udah servis. Jadi testimoni dari MBR AB itu ya rekan-rekan nanti yang membuktikan sendiri gitu loh. Karena saya nggak ada bahan, hanya gambaran penjelasan bahwa bisa digunakan untuk ini, bisa digunakan untuk ini gitu. Mode denyutnya untuk apa, kemudian tembak baterainya juga untuk apa. Terus versi 3 ini yo bisa sebagai ini, Mas, bisa sebagai mesinnya solder ya. Mesinnya solder. Jadi jenengan punya box solder pas rusak, malam-malam misalkan boxnya solder rusak, jenengan bisa pakai mesin versi 3. Solder station AB itu bermain di 24 volt. Ya, bermain di 24 volt. Nah, kalau bermain di 24 volt otomatis elemennya kan juga 24 volt nih, elemennya, elemen solder. Jadi output dari MBR AB yang versi 3 itu tinggal jenengan jepitkan di elemen atau di jalur kabelnya gagang solder yang pin nomor 1 dan 2, solder wis bisa dipakai. Mesinnya pakai MBR. Mesinnya pakai MBR, terus gagangnya pakai station biasa bisa. Loh kok bisa? Kenapa? Karena di MBR AB ada denyutnya. Lek jenengan pakai step up step down mungkin ya bisa ya. Step up step down yang sampai 24 volt itu ya bisa untuk nyalain atau untuk dijadikan mesinnya apa jenenge solder, tapi nggak ada denyut. Ingat, nggak ada denyut, elemennya akan membara terus gitu loh. Nah, elemennya membara terus ya rusak. Makanya di AB itu ada denyutnya, itu yang dimainkan supaya apa, elemen di di solder itu bisa naik turun itu bisa aman ya. Ini sudah orderan keberapa ya, saya lupa. Yang punya Bang Irawan Margono, Mas Fatoni Arjuna, yang double mesin ini ya, sering kali tak ulas SOP-nya, sering kali tak jelasin. Terkadang karena rekan-rekan saking sibuknya nggak menyempatkan diri untuk monitor.
Banyak yang beli MDR bingung, bang, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya gimana? Padahal sering kali tak bikin tutorial live, bahkan di channel YouTube saya juga ada. Cara menggunakannya gini, gitu lah. Nyimao. Bahkan kemarin siapa ya yang untuk PlayStation itu udah nyampe bingung cara menggunakan. Lah padahal sebelum saya kirim udah tak kasih live seperti ini gitu loh. Besok-besok lagi ya tinggal lihat dan live-nya seperti itu, pelajari seperti itu. Intinya nek versi 2, versi 3 itu sudah ekstrim karena di volt tinggi. Volt tinggi tapi ampernya masih bisa dibatasin gitu. Beda dengan versi 2022, versi 2022 itu masih saya batasi sampai 5 volt. 5 volt dengan 40 ampere, 50 ampere itu nggak popo. Terjadinya ampere karena apa? Ada beban, ada komponen konslet atau komponen yang short itu menyebabkan ampernya naik. Nek nggak ada komponen yang short ya ampernya nggak naik, aman. Nah, tapi voltasenya tinggi terus ampere tinggi, begitu ada komponen yang short jalurnya lo rawan ikut terbakar. Seperti itu. Jadi harus dipahami bener nek versi 3, versi 2 untuk PlayStation atau yang tegangan di atas 5 volt itu ya berisiko banget nek kita nggak bisa mengatur ampere. Oke. Nah, biar nggak lama-lama kayak gini, ini sama dengan punya Kang Mas Irawan Margono juga. Cuman ini desainnya sudah agak tak gedein dikit. Kenapa? Karena kemarin itu mepet banget, desain pertama tuh mepet banget cuma 6 cm. Ini sudah tak gedein jadi 8 cm. 8 cm itu bukan berarti 8 cm tinggi itu dalamnya 8 cm, enggak. 8 cm itu masih diambil 5 mili atas, 5 mili bawah loh ya. Ini kan akriliknya saya pakai akrilik tebel 5 mili. Jadi lunasnya ruangan ini itu 7 cm cuman. Nek punya Bang Irawan Margono kemarin malah cuman 5 cm, mau mepet banget. Makanya ini agak tak gedein sedikit. Ya, saya gedein sedikit supaya lebih enak, tapi ini yo masih masih ramping gitu loh, masih ramping. Lebih gede SMPS-nya sedikit lah. Ini SMPS-nya yang di atas ini. Nah, besok Bang Ismail ya, ini SMPS-nya Bang Ismail toh. Besok tak carikan tutupnya ya. Untung tutupnya kayaknya belum tak buang. Jadi nanti ini saya rakit, saya jadikan seperti ini. Jadi yang di sini hanya modulnya saja. Pernah saya bilang bahwa beliau ini satu yang 20 ampere atau 30 ampere sekalian punya uang. Beli satu untuk all varian MBR AB gitu loh. Bisa dipakai di versi 1, bisa dipakai di versi 2, bisa dipakai di versi 3, bisa dipakai di versi 2022 gitu loh. Satu buah SMPS. Memang harganya lumayan antara 400-500. Tapi kan satu untuk semua varian. Saya nggak membuat MBR dari 1 sampai 25 volt. Enggak. Saya pecah-pecah kenapa? Satu dari sisi budget. Ya toh? Harganya kan juga terjangkau. Terus kadang kan kita nggak membutuhkan yang versi tinggi toh, yang volt tinggi toh. Saya cuma garap di HP aja kok. Ya pakai yang versinya HP. Oh saya cuma di PlayStation kok. Saya cuma di laptop kok. Ya pakailah versi-versi itu. Yang kedua, nek di gabung itu lebih rumit lagi. Pengerjaannya lebih rumit. Terus ya kalau dari sisi marketing memang ya dipisah-pisah gitu. Saya lebih enak. Artinya kan mikirnya lebih sederhana lah mikirnya itu. Soalnya nek dijadikan satu ya bisa. Artinya tak jadikan satu, tak tambahin modul ini tak jadikan satu box bisa, tapi nanti tambah gede, terus budgetnya jenengan juga tambah banyak gitu. Ya, Bang Abu, kalau nanti misalkan monitor ya. Ini versi 3 bisa jadi mesin solder saya bilang tadi. Terus tegangan bisa juga seputaran 3 volt. Tapi ingat, di tegangan rendah ampere nggak terlalu tinggi. Ini beda dengan versi 2022. Jadi tegangan rendah ampernya nggak terlalu tinggi banget. Tapi tegangan tinggi ampernya bisa di-up-kan tinggi. Ya. Kalau saya colokan SMPS-nya, ini udah tak sambungkan di belakang. Jadi di belakang sini ada, tinggal jepitkan di sini ya Bang Abun. Tinggal jepitkan di sini aja plus dan minnya. Ini kalau saya colokan sini, nah tegangan sudah ada.
sekitar 3,3 untuk terendahnya. Terendahnya 3,3. Ini mesin 1 ya. Yang sini sebelah sini mesin 1, ini mesin 2. Jadi yang tengah ini adalah denyutnya. Yang tengah ini denyut. Denyutnya nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ada kok. Nah, kelihatan lampunya kecil. Jadi gini, SOP yang pertama kali harus diperhatikan setiap kali kita menaikkan sebuah tegangan, menaikkan volt, ini harus dijaga. Tengah-tengah ini harus dijaga. Ini kalibrasi ampere. Ya. 1,7, 1,6 ini harus dijaga. Lek jenengan jadikan konstan, jangan melebihi 5 volt. Udah dijadikan konstan, jangan melebihi 5 volt. Kalau dijadikan denyut lebih dari 5 volt tidak apa-apa karena ada nafas. Ya. Ingat, ini selalu diperhatikan ya. Ini Bang Abu ya. Jadi 3,3 sudah start, terus yang di sini sudah 6,4. 6,4 ini 3,3. Kalau saya kecilkan lagi bisa sebetulnya saya kecilkan. Ini saya turunkan di 8 volt, ini pasti turun di seputaran 3. Settingan di SMPS saya kasih 8,5. Sehingga di sini outputnya jadi 3,3 volt. 3,3 volt ini 6,4. Jadi mesin 1, mesin 2. Kalau mesin 1 3 volt, mesin 2 pasti 6 volt. Kalau mesin 1 10 volt, berarti mesin 2 20 volt. Ini penambahan. Ibaratnya satu baterai ABC gitu 1,5 dengan tambah 1,5 kan jadi 3 volt. Sama seperti ini MBR sistemnya. Ya. Nah MBR yang pakai step up step down itu mungkin dari 0 sampai 24, tapi powernya kan nggak begitu kuat. Ini mesinnya tak jadikan 2, toroid 1, toroid 2, gulungan 1, gulungan 2. Ya. 3,3 volt sampai 6,4 volt yang di sini mesin ini. Nah, kalau misalkan kita mau naikkan berapa sih Mas Abi batasannya? Batasannya berapa sih voltasenya MBR ini? Kalau kita kepingin mengetahui, kita naikkan inputnya dari sini. Ya, inputnya dari sini kita naikkan. Tapi dengan menaikkan ini kita harus melihat ini dulu nih. Saya bilang tadi kalau dijadikan konstan jangan lebih dari 5 volt. Ya. Supaya apa? Komponen di MBR ini kuat nahan. Dengan 3,3 volt aja ini sudah 400 mA loh. Output di SMPS-nya sudah 407 mA dengan tegangan 8,5 volt. Mau dijadikan maksimalnya berapa tegangan output dari MBR ini? Kita tinggal naikkan ini, kita naikkan, tetap kita memperhatikan dua buah voltase di tengah ini ya. 1,9 masih aman. Kita naikkan terus 3 volt 3,7. Ini sudah keluar berapa ini? 7 volt di sini, 14 volt di sini. 7 volt di sini, 14 volt di sini. Masih 3,8. Coba dinaikkan dikit lagi. Oke, nah, misalkan kita menginginkan 20 volt. 20 volt sedangkan ini sudah mendekati ambang batas ya, mendekati ambang batas. Ternyata masih keluar 16 volt. Ini dikurangi Mas Bang Abu, ini dikurangi dulu aja. Turunkan ini tegangannya supaya FET-nya atau MOSFET-nya itu nggak kerja keras. Kita turunin, ini juga kita turunin, tidak apa-apa. Kita turunin tegangan di gerbang MOSFET, tegangan outputnya MBR nggak turun, tetap 8 volt 15,9 atau 16 volt tetap tegangannya. Hanya saja kita turunin input tegangan di gerbang MOSFET-nya itu, yang gate-nya itu ya. Kita naikkan ini Bang Abu, kita naikkan lagi nih. Kita naikkan udah 21 volt ya. Nah, kalau berkedip-kedip seperti ini berarti ampere kurang. Ampernya kurang, ampernya kita naikkan dulu, kita naikkan. Didekatin. Istilahnya dibuat seputaran 4 volt biar nggak berkedip. Nah, kan sudah nggak berkedip nih. Ibaratnya tadi apa? Voltasenya kebanyakan ampere kurang. Voltase kebanyakan ampernya kurang sehingga ini berkedip kayak kurang bensin gitu. Sudah keluar berapa ini? 23 volt. Outputnya sudah 23 volt, di sini sudah 29. Ini SMPS-nya sampai 31, kurang lebih 31 ya. Oke, kita naikkan lagi. Pasti di sini biasanya kalau di volt tinggi, lampu ini agak berkedip-kedip kayak kurang, itu tadi saya bilang, kayak kurang setrum. Ya. Ini udah 31, ini kita naikkan lagi dikit. Kita naikkan adjust kalibrasi ampere, kita naikkan supaya nggak terlalu berkedip. Supaya ibarat bensinnya itu dia cukup. Nah, sudah nggak berkedip,
ini 31,69 volt udah full mentok. Di sini udah mentok 31 ya, 31 volt. Sedangkan di sini udah 25 volt. Ini 25 volt kalau 20 ampere wis gede banget loh. Berisiko di jalur loh. Jadi nek nggak perlu menggunakan voltase tinggi, jangan pakai voltase tinggi. 25 volt dengan kurang lebih 20 ampere itu wis gede banget. Saya nggak berani untuk ngetes ya dengan 25 volt gini. Jadi ini yang saya bilang SOP-nya terpenting itu adalah ini. Jangan sampai ngelebihi batasan. Kita buka sedikit aja dia udah naik. Jadi nek voltasenya tinggi, ampere kita buka dikit aja dia udah naik. Sensitif, jangan terlalu tinggi. Dan saran saya selalu gunakan denyutnya supaya lebih aman. Nah, kita mainkan denyutnya sehingga tegangan yang mengalir ke gerbang MOSFET itu terkontrol, ada nafasnya. Jadi biarpun di sini 25 volt nggak serta-merta dihantam 25 volt terus, enggak. Terkadang dihantam di bawahnya itu. Dan ingat, MBR itu di shotkan pasti ada drop tegangan tuh wajar. Karena plus dan min di shotkan loh. Plus dan min di shotkan itu pasti ada drop tegangan. Nggak mungkin misalkan 25 volt di shotkan tetap 25 volt. Powernya hebat bener kalau di shotkan sampai nggak turun. Ya. Jadi bisa sampai 25 volt ini ya Bang Abu ya, 25 volt, terus yang di sini ini setengahnya. Terus ini juga bisa diaktifkan salah satu mesin. Misalnya nggak perlu mesin dua-duanya, jenengan tinggal matikan yang sini, set gini dimatikan. Denyutnya nggak ada, yang kerja mesin satu. Lah ini kok bisa ngebaca? Iya, ini hanya membaca saja. Karena ampere yang di sini saya ambilkan 2 buah engine, 2 buah mesin ini saya ambilkan di sini. Makanya di sini 12, sekian, yo sama karena mesin yang ini tak matikan. Mesin ini saya matikan. Output tegangannya yang dibaca dari mesin satu. Kalau ini saya buka dikit lagi ampere, saya buka sedikit lagi ampere, ada denyut nanti bukan lagi 12 di sini pasti 24 atau 25. Saya buka ini apa namanya? Kalibrasi ampernya, saya buat lampu denyutnya nyala dua-duanya. Nah, udah berubah kan? 25 toh? 25 volt. Kalau misalkan ini yang saya matikan mesin di sini, tek gini, nanti juga yang jalan cuma satu mesin. Yang jalan cuma satu mesin. Terus penggunanya gimana? Penggunanya jenengan misalkan membutuhkan tegangan yang paling dekat dengan mesin 1 dan 2 itu yang dipakai. Contoh saya membutuhkan tegangan 15 volt. 15 volt itu nggak mungkin di mesin 1 kan? Karena mesin 1 sampai 12. Kalau di mesin 2 15 volt itu bisa, 15 volt itu bisa. Tapi lebih apa ya? Lebih disarankan menggunakan 2 mesin. 15 volt berarti kalau kita bagi 2, itu jadinya kan 7,5 volt. Ya kan? Kita membutuhkan tegangan 15 volt. Misalkan gimana Mas Abi? Ya kita jadikan 2 mesin ini kerja, jangan mesin 1 tok yang kerja. Mesin 1 tok ini ya nggak bisa, ini tetap di seputaran 12 kan. Kita harus nambah toh. 15 volt diambil dari mesin 2. Caranya caranya kita matikan dulu. Ini tegangan kita kurangi, kecilin. Lalu kita buat denyutnya ini kerja. Ya. Dengan 8,5 tadi kalau kita buka denyut, kalau kita buka sedikit kan ada denyut tuh. Nah, ini kan kita buka juga ada denyut toh. Nah, berarti kan sudah ada 6,4 volt ya. 6,4 volt. Kalau pengen lihat biar nggak susah dikonstankan aja. 6,4 volt, kita butuh tegangan 15 volt. Kalau kita butuh tegangan 15 volt, yang kita mainkan mesin 2. Kita naikkan ini. Kita naikkan sampai dia bisa mencapai 15 volt. Tapi ingat tetap ini diperhatikan. Dua display ini tetap kita perhatikan. 15 volt, udah 10, 11, 4 ya, 4 lebih kurangi dulu dikit. Nah, biarpun dikurangi kalau masih ada denyut tetap terhitung tegangan. Nah, udah 15 toh? 15,9. Misalkan 15 volt aja. Oke, 14,9 atau 15 lah. Nah, setelah itu, ini kan masih di batas ring aman, kita naikkan.
Kita naikkan supaya powernya benar-benar dua buah mesin itu kerja. Kita naikkan. Ini 3,4. Kita naikkan. 3,4 ini kita naikkan. Nah, seputar 4 volt. Yang ini juga kita naikkan nih. Kita naikkan. Kita naikkan mungkin sampai 4,5. Ini juga kita naikkan sampai 4,5. Nah, setelah itu jadikanlah mode denyut. Nah, berarti nanti komponen itu dihantam dengan 15 volt kurang lebih 20 ampere atau 15 ampere lah. Anggap aja standar 15 ampere lah. Jadi penggunaannya seperti itu. Kita menginginkan tegangan 8 volt. Mana yang lebih dekat dari mesin itu ya kita pakai. 8 volt berarti kan kalau 8 kita bagi 2 berarti kan di sini 4, di sini 4. Berarti kita mainkan mesin satu ini 4 volt, di sini pasti nanti 8 volt. Ya. Contoh lebih enak lagi pakai inilah. Saya kasih gambaran pakai ini kawat. Ini kawat yang biasa dipakai untuk ngepres plastik-plastik itu ya. Ngepres untuk plastik-plastik. Saya buang dulu denyutnya supaya enak. Jadi jangan sampai salah menggunakan MBR yang versi 3 ini ya, soalnya ekstrim. Di voltase rendah ampernya nggak terlalu tinggi. Saya tadi tes di tab ampernya paling ya kurang lebih, kalau untuk tab ya bisa nyala, cuman ampernya nggak persentase baterainya nggak terlalu tinggi. Beda dengan kalau yang versi 1 upgrade yang cuman sampai 4 voltan. Oke, ini tak kecilin dulu 19 volt kegedean. Ini yang saya mainkan nanti yang mesin 2 ya. Yang saya mainkan mesin 2. Jadi dengan 8,5 volt ini saya mainkan mesin 2. Ini yang saya buka mesin 2 aja. Mesin 2 saya buka. Saya buka supaya ada denyut. Nah, dengan saya buka sudah ada ampere, sekitar 3 ampere kan. Ini berapa toh tegangan sebetulnya? Tegangan sebetulnya berapa sih yang menghantam ini? Bentar, tak ambilkan tang, pakai itu enggak bisa. Karena ini sudah ada beban kan, jenengan nggak tahu, rekan kan nggak tahu berapa sih voltase yang keluar sebetulnya kan gitu. Nah ini dicopot dulu ya, copot dulu. Nah di sini sebenarnya tegangan yang dimainkan sudah 3,3 volt ya, 3,3 volt yang sudah ada di sini 3,3 volt, tapi mesin satu belum saya buka. Ini yang saya buka cuma mesin 2 aja. Mesin 2 tak bebankan di kawat dengan 3,3 ya. Di sini tadi 3,3 dengan 3 ampere ya, outputnya 3 ampere nih. Sekarang ini saya naikkan, Saya naikkan sampai seputaran 4 volt. Yang di sini saya naikkan. Ya. Saya naikkan masih 2,5 saya tambah lagi dengan output ampere yang di potensio sebelahnya ini. Oke, 3,4, 3,5 ya. Ini masih keluar 4 ampere ya, 1,9. Dari 3,3 drop di 1,9. Ini tak buat denyut dulu. Nah, terus ini tadi kan 3,3 drop di 1,9. Ini nggak kelihatan ada nggak kelihatan ada merahnya ya. Ini nggak kelihatan ada merahnya. Nggak kelihatan. Nah, begitu mesin saya buka, mesin yang satu saya buka, ini tadi yang masih saya buka mesin 2. Mesin 2 udah saya buka. Begitu mesin saya buka, nanti kelihatan di sini perbedaannya. Mesin 1 saya buka, mesin 1 ampernya saya buka ini. Saya buka mesin 1 supaya lampu kedipnya juga ikut. Ya, sudah mulai saya buka. Ya.
Mesin 1 sudah mulai saya buka. Nanti dia juga powernya ngikut nambah. Belum kelihatan ya, belum kelihatan banget. Oke, saya tutup lagi. Yang mesin 1 saya tutup lagi. 3, sekian volt tadi masih keluar seputaran 5 ampere ya. Ini saya naikkan, tegangannya saya naikkan. Di sini saya naikkan tegangannya. Saya naikkan 5 ampere. Masih 5 ampere ya. 6 ampere, ini sudah kelihatan di sini 6 ampere ya. 6 ampere itu tegangan berapa sih sebetulnya yang keluar dari MBR kalau saya lepas? Di sini 3,5 ya. Ini kalau jenengan kepingin tahu, nah kita jadikan konstan. Ini 3,5 volt. 3,5 volt nanti tak buka mesin yang satu ini, di sini bukan lagi 3,5 volt, tapi seputaran 7 atau 7 lebih sedikit kalau saya buka. Nah, kalau saya buka ini belum tak jepit ya. Kalau saya buka di sini nanti dia pasti berubah. Nah, ya kan? Berubah kan? Hampir 7 kan? 3,4 di situ. Ini 6,7. Saya tutup lagi. Saya masih mainkan satu mesin aja. Satu mesin dengan 3,5 volt. Udah keluar 5 ampere. 1,9 dropnya ya. Begitu mesin ini tak buka, ini kan nggak kelihatan ada merahnya ya. Nggak kelihatan ada merahnya nggak kelihatan. Begitu mesin ini saya buka, mesin 1 saya buka, ada denyut. Nah, kelihatan toh, ada merahnya toh. Berarti mesin 1 ini nambahi ampere dari 6 ampere jadi 8 ampere nih. Padahal masih saya buka sedikit. Sudah kelihatan ada merah. Apalagi tadi kan konstan ini konstan. Nah, nyala nggak ada denyutnya. Ini udah ada merah ini. Ya kan? Jadi nek mesin 1 saya buka ya nambahi ampere, nambahi volt. Ya. Ampere saya naikkan, terus saya naikkan. Dua-duanya saya naikkan ampernya. Sudah kelihatan ada merah dikit toh. Loh. Kalau saya buat konstan pasti ya lebih kelihatan merah. Nah. Ya kan? Loh. Kelihatan merah kalau saya buat konstan. Jadi pinter-pinternya teknisi make ini loh yo. Pinter-pinternya menggunakan dua mesin ini. Ini kalau saya naikkan lagi, jenengan lihat di sini sudah keluar 10 ampere ya. Di sini sudah keluar 10 ampere. Ya. Kalau voltase ini tak naikkan, berarti nanti mesin 1, mesin 2 ini nambah tegangan. Saya naikkan dikit-dikit. Nah, loh. Jadi nek jenengan mau make mesin 1, mesin 2 saja ya ampere dibuang. Ini yang kerja cuman mesin ini aja. Ini sudah keluar berapa 12 ampere. Ini mesin 2 saja. Nek mau ditambah dengan mesin 1, yo ampere tinggal naikkan. Lebih membara lagi kan. Nek mau ditutup ya ditutup total gini. Yang kerja cuma mesin 1 saja. Jadi lampu denyutnya ini cuma 1 ya ini mesin ini tok sing kerja 1 mesin. Nek lampunya 2 berarti ya 2 mesin. Tergantung ini ditancepin di mana colokannya, di mesin 1 atau mesin 2. Kebanyakan kalau rekan-rekan paham mendingan pakai mesin 2 untuk tegangan-tegangan yang tinggi. Kalau tegangan yang rendah ya pakai mesin 1. Jadi intinya kalau saya buka mesin 1 ya tegangannya nambah.
Dan di ampere AB kan ada denyutnya, jadi komponen itu aman, nggak dihantam total, nggak dihantam langsung hancur total, itu enggak. Ini letak naikkan sampai 25 volt ya besar sekali ampere. Nah ini masih 10 volt loh, ini 10 volt, di SMPS-nya 10 volt, udah keluar 9 ampere. Dan ini napas, ini kalau saya gedein lagi dikit, saya gedein lagi, lebih membara lagi nanti. Nah, woi, loh, dan aman. Kenapa? Denyut, nggak merusak total. Banyak atau ampere yang di luaran dijual di luaran itu ampernya gede tapi ngerusak karena kegedean ampere, terus nggak ada denyutnya. Nah ini ada denyutnya. Suara bising ini suara kipas ya, untuk pendinginan fat. Semakin denyutnya diseringkan, nanti dia semakin kelihatan membara. Loh. Lebih aman pakai denyut aja. Ini kertas segel. Biasanya kertas segel itu kan agak tebel kan. Ini bisa untuk langsung. Hei. Karena saya buat denyutnya sering, kalau denyutnya tak kurangi gini, nanti dia napasnya kelihatan sekali, biar membara enggak gitu. Kelihatan sekali, nafasnya itu kelihatan. Mulai anget kabel. Jadi penggunaannya seperti itu Bang Abu ya. Sama, ini juga sama dengan punya Mas Fatoni Arjuna, Bang Irawan Margono, penggunaannya seperti itu. Yang penting jenengan harus memperhatikan ini. Jangan terlalu tinggi. Nek untuk di HP ya bisa. Kita misalkan mau untuk nyalakan HP pakai mesin satu aja. Bentar ya, saya tutup dulu semua. Ampere saya tutup semua. Kita pakai mesin satu untuk nyalain HP. Ya bisa. Cuman tidak sekuat kalau yang V1 upgrade, karena ini ampere gede di tegangan tinggi. Ampernya besar di tegangan tinggi. Selain voltasenya rendah, ampere nggak terlalu kuat. Aduh panas. Dipakai untuk nyalain HP pakai mesin satu aja. Pakai mesin satu, jangan mesin dua. Takutnya gini loh, jenengan pakai mesin dua menyalakan sebuah HP, nggak sengaja membuka mesin satu, nanti bukan lagi tegangan 4 volt di sini 8 volt, rusak HP ini. Pakai HP selalu pakai mesin satu aja, mesin satu yang dipakai. Jangan probe-nya ini yang dipakai untuk ke HP. Rusak nanti HP ini, nggak sengaja atau kita nggak tahu SOP ini, tiba-tiba potensial ampere dibuka untuk mesin satu, ya tegangannya 2 kali lipat nanti yang masuk ke HP. Berarti kemarin siapa ya, Bang Abu juga kayaknya sih. HP dikasih 7 volt, CPU-nya meletup langsungan kena MBR. Jadi mau dipakai nyalain HP pakai mesin satu aja, jangan mesin dua. Nah ini saya tancepin di mesin satu ya, saya tancepin di probe mesin satu. Terus ini dengan 8,5 volt itu apakah sudah ada output tegangan ya di MBR? Kita buka ampere aja, kita buka ampernya. Nah kita buka ampernya sudah ada tegangan 3,3, modenya masih denyut. Kalau untuk nyalain HP kan harus konstan. Kita jadikan konstan dulu, jadikan nyala total ya. Kita jadikan nyala total, lalu 3,3 itu kan kurang nih.
Kasih jadikan 4 volt lah, kurang lebih 4 volt lah. Sebenarnya 3,7 bisa, tapi kita naikkan jadi 4 volt. Karena yang mau tak tes ini adalah tab, bukan HP kecil. Oke, 4 volt ya, ini 4 volt. 4 volt ampere naikkan nggak apa-apa. Masih 3,2 kan, ampere naikkan aja. Sampai seputaran 4 volt nggak apa-apa. Sampai atau batasannya lah, batasan potensio di sini berapa? 4,7, 4,5 aja lah. Atau 4 volt. Nah, habis itu kita coba untuk nyalain ini, nyalain tab. Langsung dari MBR. Yang saya pakai tab 2. Nah, ini kalau semakin kita naikkan dikit nanti konsumsi baterainya akan agak naik dibanding kalau cuma 4 volt. Kita coba di 4,7 ya, 4,7. Kita coba nyalain tabnya. Bisa nyala enggak? Banyak atau MBR yang nggak kuat untuk nyalain HP. Untuk sebagai MBR sih powernya kuat untuk MBR, tapi sebagai PSU kadang nggak kuat malahan, atau bisa nyala tapi persentase baterainya kecil. Nah, versi yang ini, versi 3 ini ya, untuk tegangan rendahnya persentasenya nggak gede. Persentase baterainya nggak gede. Tapi di tegangan tingginya di tegangan tingginya ampernya gede gitu. Cuman ya bisa untuk nyalain. Baterainya cuma 15%, beda dengan versi 1 upgrade. Versi 1 upgrade itu memang lebih kuat. Di tegangan rendah ampernya kuat. Kalau ini di tegangan rendah ampernya kurang. Cuman ya bisa dipakai. Kalau ini di tegangan tinggi yang ampernya kuat. Dari 4 volt ngedrop di 3,7. Cuman ya bisa untuk nyalain HP. Karena kan dedikasinya ini sebetulnya untuk mesin laptop yang tegangannya tinggi, bermainnya di seputaran 19 volt, 24 volt kan itu. Ya. Saya standby kan ya. Saya on kan lagi, tetap bisa nyala. Tab loh padahal. Tab P6800 tab 2. Bisa nyala, cuman persentase baterainya sedikit, 13%, 15%. Jadi di posisi voltase rendah ampere kurang, tapi di posisi voltase tinggi ampere gede. Karena memang dedikasinya ini untuk PlayStation, laptop itu. Jadi Bang Abu kalau nanti sudah sampai di Aceh sana, selalu perhatikan tutorial cara kerjanya. Diperhatikan, terpenting adalah ini monitoring ini. Lalu kalau misalkan kita mau pakai tegangan tingginya pakai mesin 2. Butuh 20 volt, ya pakai mesin 2. Butuh 10 volt, bisa pakai mesin 2 juga. Jadi intinya nek kebanyakan sih kalau tegangan di atas 5 volt itu pakai mesin 2. Karena penambahan, biar yang kerja itu 2 mesin, jangan 1 mesin. Ini bisa sampai 10 volt ya. Yang ini bisa sampai 10 volt. Tapi alangkah baiknya kalau pakai 2 mesin, jadi di sini 5, di sini 5. Yang dipakai yang di sini. Ya. Jenengan pengen 10 volt di sini, pakai ini ya bisa. Contoh kayak gini, misalkan mau dijadikan 10 volt ya. 10 volt yang di sini, ya bisa, tinggal jenengan putar potensio SMPS, ini ampere dibuka dikit sampai ada kedip. Sampai ada kedip gini, ini juga ini misalkan ini nggak usah dibuka nih, ini kita tutup. Ya, kita tutup. Ini mau dijadikan 10 volt. Ini mau dijadikan 10 volt, kita cuma pakai 1 mesin. Ya bisa, kita naikkan
outputnya SMPS ini sampai 10 volt naik nanti dia. Tapi ini diturunin dulu. Turunin dibuat seputaran 4 aja. Nah, ini udah 12 toh, tak buka dikit udah 12. 9,9 toh mesin 1. Di sini juga sama. Karena ini nggak dikerjakan mesin 2-nya, mesin 1 9,9. Kalau saya mendingan yang dipakai ini biar 2 buah mesin itu kerja. Nek 2 buah mesin itu kerja, efeknya di mana? Efeknya di SMPS ini loh mas. SMPS ini nggak ngeluarin tegangan gede. Ya. Nek sekarang SMPS ini mengeluarkan tegangan 24 volt nih. Jangan lihat di sini kan 24 volt nih dengan 9,9 atau 10 volt ini. SMPS ini ngeluarin 24 volt. SMPS ini kerjanya ngoyo. Kerja berat jadinya. Kerja berat. Supaya SMPS ini nggak kerja berat, biarlah MBR ini yang kerja, mainkan 2 mesin. Mainkan 2 mesin. Jangan perhatikan ini tadi 24 volt ya. 24 volt dengan output 10 volt lah, 9,8 lah ya. Sini saya turunkan dulu. Saya turunkan. Saya mainkan 2 mesin. Ini ada denyut mesin 1, denyut mesin 2 tak mainkan juga. Nah, denyut mesin 1 dan mesin 2 kan nyala nih. Ini udah 3,3, ini 6,4. Saya kepingin 10 volt outputnya. Ini tak putar lagi. Sampai bisa ini 10 volt. Ya, masih 8. Oke, 10. Nah, lihat perbedaannya. Tadi di sini ngeluarin berapa? 24 volt. Ya toh? Di sini ngeluarin 24 volt. Sekarang dengan mesin 2 yang saya pakai di sini cuma ngeluarin 13 volt. SMPS nggak kerja ngoyo, bensin kerja ngoyo atau biar yang kerja berat itu MBR aja. Sayang, nah MBR diperbaiki bisa masih enak. Lek SMPS gampang-gampang susah SMPS itu memperbaiki dan harganya mahal. Sekitar 400 sampai 500 ribu dengan 30 ampere 24 volt. Makanya pinter-pinternya teknisi memakai atau menggunakan MBR versi 3 ini. Butuh tegangan 10 volt, dibuat MBR sing kerja, jangan SMPS sing kerja ngoyo. Tadi jenengan lihat di sini waktu saya pakai mesin 1 saja 24 volt. Padahal batasannya ini 31, kan kerja keras ini. Bensinnya boros. Bensinnya boros. Nah, kalau diturunkan mesin ini yang kerja, dua-duanya mesin yang kerja cuma 13, setengahnya toh. Gitu loh. Di Bang Abu itu aja live penjelasan saya. Nanti like kurang jelas dengan konteks saya atau hubungi saya. Jangan sampai kejadian kedua kalinya CPU kena tegangan 7 volt. Ya. Ya langsung KO HP-nya. SOP-nya seperti itu tadi. Ya, caranya pokoknya kita selalu perhatikan ini. Perhatikan tegangan input di gerbang gate-nya ini, gerbang MOSFET-nya. Kita atur supaya nggak lebih dari 5 volt, supaya awet, MOSFET-nya nggak gampang jebol. Terus selalu mainkan denyut kalau untuk nyari yang short, karena terciptanya ampere itu karena ada beban short sehingga ampernya naik. Kalau nggak ada beban yang short, dikasih tegangan 3,7 ya langsam aja masuk ke sirkuitnya HP, nggak apa-apa ya. Dual engine seperti ini isinya. Jadi ada toroid 1, lalu di sini toroid 2. Terus di sini ada kipas high speed fan. Ini kenceng banget kipasnya. Jadi benar-benar angin dingin di sini. Keluarannya di sini angin dingin, ini ada kisi-kisi udaranya di sini. Nah, di lubang ini dingin, jadi aman banget, nggak panas. Bagian atas tetap bisa dibuka. Misalkan ada perbaikan penggantian MOSFET, itu masih tetap bisa dibuka. Jadi bagian MOSFET-nya sebelah ini, yang ada pendingin itu 2 buah, kemudian
Di depannya ini adalah dioda MBR atau dioda ultrafast. Yang itu juga dioda ultrafast. Nah, itu dioda ultrafastnya. Terus fade-nya di sebelah sini. Ya. Oke, Bang Abu, itu aja live-nya untuk tutorial. Ingat jangan sampai salah sekali lagi dalam menggunakan MBR versi 3 karena cukup ekstrim ya. Ampere juga lumayan, volt-nya juga lumayan. Kalau misalkan kurang jelas nanti kontak saya lagi. Udah malam, jam hampir setengah 12 ya. Selamat istirahat, saya juga mau istirahat dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.